kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 126. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Yosi sangat arogan di depan Aditya. Dengan mata sipit menatap tantangan Aditya di depan. Melihat ini, Farah juga sangat khawatir. Karena dia melihat bahwa Yosi benar-benar tidak kenal takut dan memiliki keunggulan dalam jumlah. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pergi dari sini hari ini. Aditya, panggil Tuan Dilan dan biarkan dia mengirim seseorang untuk membantu kita. Farah mengingatkan Aditya dengan suara rendah, merasa sangat gugup. Aditya tidak mengatakan apa-apa, dan dia bahkan tidak memanggil Dilan. Dia masih bisa menangani orang-orang di depannya. Melihat Aditya tidak membuat pernyataan, Farah merasa lebih cemas. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ini semua kamu, bintang bencana. Kamu berjanji pada Yosi dengan cepat. Jangan melawan Tuan Richard lagi. Yanti menunjuk Aditya dan berteriak. Dia sangat panik. Rahul memiliki kepala yang besar, orang-orang dengan identitas telah dicap sebagai kebajikan oleh Yosi dan yang lainnya. Dia benar-benar takut Yosi juga akan menyerangnya. Melihat Yanti begitu keterlaluan, Sambo tidak bisa menahan amarahnya dan menamparkan wajah Yanti. Jika kamu takut, pulanglah dulu. Jangan banyak bicara di sini. Tegur Sambo dengan marah. Yanti berhenti berbicara lagi, menunjuk Sambo dan memarahi. Kamu sangat mampu memukuliku, saya istrimu. Apakah saya bisa pulang sekarang? Bisakah saudara Yosi melepaskan kita? Saudara, Sambo sangat marah sehingga perutnya sakit. Tapi dia tidak berminat untuk memukul istrinya lagi. Hehe, kamu wanita tua cukup masuk akal. Kamu benar, memanggilku saudara. Aku pasti tidak bisa membiarkanmu pergi. Yosi menyeringai, menatap Yanti dan berkata. Yanti merasa lebih dingin ketika mendengar ini. Dia mencurahkan semua keluhannya pada Aditya. Percaya bahwa Aditya telah menyebabkan bencana besar bagi keluarganya. Ini semua salahmu. Kamu bajingan. Jika kamu tidak cukup sukses, kamu jangan membuat masalah pada kami. Jangan membuat masalah lagi. Yanti menunjuk pada Aditya dan memarahi. Semakin dia melihat Aditya, Yanti semakin marah. Bagus, sekarang saya telah menyebabkan kekacauan seperti itu. Bencana besar. Saya akan melihat bagaimana akhirnya. Petik 2. Aditya kesal padanya. Apakah wanita tua ini membawa masalah besar padanya? Apakah Dahlia diajar dari dia? Bu, jangan memarahi saudara iparku. Richard dan Yosi yang menggertak keluarga kita awalnya. Mengapa kamu semua tidak mengandalkan Aditya? Hilda tidak bisa mendengarkan lagi, dan berkata keras kepada ibunya. Siapa yang membiarkan sampah itu begitu bodoh? Ini sangat di luar kendali. Salman telah mengatakan bahwa dia dapat menemukan hubungan untuk menangani masalah ini, kata Yanti dengan marah. Hilda melihat dan menunjuk Rahul yang tergeletak di tanah. Bu, apakah kamu masih mengandalkan Salman? Lihat bagaimana ayahnya dilecehkan. Yanti terdiam. Salman memanggil ayahnya ke sini, dan dia dipukuli. Sebelum dia mengucapkan beberapa patah kata, itu benar-benar tidak baik. Tapi sekarang Yanti paling khawatir tentang apakah dia dapat melarikan diri dari sini. Datang ke Yosi lagi dan lagi, meremas senyum dan berkata, Saudara Yosi, Aditya yang telah membuat proyek Tuan Richard menjadi seperti ini. Kamu bisa selesaikan masalahnya dengan dia, biarkan kami pulang. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Farah dan Aditya benar-benar yakin, jika ini adalah masa perang, Yanti pasti akan menjadi pengkhianat. Bibi, aku benar-benar membencimu. Farah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yanti memelototi Farah dan berkata dengan marah, beraninya kamu berkata begitu. Setelah berbicara, Yanti berdiri di depan Yosi, dengan sabar menunggu Yosi melepaskannya. Tapi tiba-tiba, Yosi melotot dan menamparkan Yanti dengan keras. Sial, tidak ada yang bisa lari sampai Tuan Richard tiba di sini. Yosi memarahi dan ingin memukul Yanti lagi.
Sambo bisa berhenti, tidak peduli apa. Yanti masih istrinya. Dia akan melawan Yoshi saat dia menyakiti istrinya. Dengan begitu banyak orang, bagaimana mungkin Yoshi menempatkan Sambo di matanya? Tamparan lain untuk Sambo. Aditya tiba-tiba melangkah maju dan dengan cepat meraih tamparan Yoshi, diikuti oleh jari telunjuk. Klik, af. Yoshi melolong sedih. Jari telunjuk kanannya sudah dipatahkan oleh Aditya. Berani memukul Yoshi seperti ini dan cepat bunuh Aditya. Salah satu bawahan Yoshi berteriak, dan bersama dengan beberapa bawahan lainnya, mereka bergegas ke Aditya. Aditya cukup tegas, dan langsung meraih jari tengah tangan kanan Yoshi dan berteriak, biarkan mereka semua mundur. Kalau tidak, jangan coba-coba menahan jarimu. Mundur, mundur, mundur. Yoshi menangis. Tidak cukup jika kamu tidak berteriak. Jari-jarimu terhubung ke hatimu. Sakit parah semacam ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa. Bawahan Yoshi tidak berani lagi, dan mereka tidak punya pilihan selain menahan pria itu ke samping. Farah berkeringat dingin di dahinya. Dia berkeringat untuk Aditya. Dia benar-benar takut Aditya mungkin tidak bisa mengatasinya. Melihat Aditya mematahkan jari Yoshi, Sambo juga merasa sangat marah. Tetapi dia juga sangat takut. Yoshi adalah penjahat kejam. Jarinya dipatahkan oleh Aditya, dan kebenciannya bahkan lebih besar sekarang. Hal yang sama berlaku untuk Hilda. Dia sangat khawatir, tidak tahu bencana apa yang akan terjadi selanjutnya. Salman berdiri di samping dan menyaksikan semua ini. Anak ini tidak hanya tidak khawatir, tetapi juga bahagia. Dia pikir Aditya akan hancur kali ini, dan dia mematahkan jari Yoshi. Apakah Yoshi masih tidak menginginkan hidup Aditya? Sialan. Mungkinkah kali ini beruntung? Dapatkan di pusat perhatian. Sekarang mari kita lihat apakah kamu masih hidup atau akan mati. Salman berpikir dengan gembira di dalam hatinya, dan bahkan lupa bahwa dia dan ayahnya dipukuli seperti anjing. Yanti yang paling bingung di sini. Dia sangat takut. Dia akan buang air kecil di celananya. Dan dia diam-diam memarahi Aditya karena menyebabkan semakin banyak masalah. Aditya, kamu tidak berguna, mengapa kamu tidak segera melepaskan kakak Yoshi? Apakah kamu ingin membunuh kami? Yanti melompat dan memarahi Aditya. Diamlah Taku. Jika kamu dapat menyelesaikan masalah ini sendiri, saya akan membawa Farah kembali ke kota Manado sekarang. Aditya berteriak kepada Yanti. Yanti diam. Bagaimana dia bisa menyelesaikan ini? Tidak apa-apa membiarkannya berteriak. Jika Aditya benar-benar pergi, dia tidak akan melakukannya. Bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Farah, bawa mereka keluar. Aditya mengabaikan Yanti dan berkata kepada Farah. Farah buru-buru mengangguk dan menyapa Sambo dan yang lainnya. Dan mereka semua mundur ke halaman rumah. Yoshi, bawahan Yoshi tidak berani menghentikannya. Karena Yoshi dikendalikan oleh Aditya. Mereka telah melihat kekejaman Aditya. Jari tengah Yoshi dipatahkan oleh Aditya jika dia tidak bisa melakukannya dengan benar. Dengan gerakan sebesar itu, penduduk desa di desa kecil ini terganggu. Mereka suka untuk menyaksikan keaktifannya, yaitu tradisi kuno. Hampir 100 orang di desa keluar untuk menonton. Aditya menepuk wajah Yoshi dan bertanya dengan dingin. Yoshi berkeringat deras kesakitan. Jari telunjuknya patah. Dia tidak berani bercanda dengan jari tengahnya lagi. Pergi, kita memiliki sesuatu untuk dikatakan. Suara Yoshi bergetar saat dia berdiskusi dengan Aditya. Jika aku melepaskanmu, apakah kamu masih bisa berbicara dengan benar? Aditya bersenandung dan memberi Yoshi 2 tamparan. Begitu berani sehingga giginya retak. Tetapi dia tidak berani melawan. Dia sudah memutuskan di dalam hatinya bahwa dia harus membunuh Aditya. Aditya membawa Yoshi, siap untuk pergi keluar untuk naik mobil dan mengevakuasi tempat ini. Selama mereka masuk ke mobil Salman, Yoshi dan yang lainnya pasti tidak akan bisa mengejar. Ketika mereka berbalik, mereka akan mengerahkan pasukan untuk membersihkan Yoshi dan Richard. Aditya masuk ke dalam mobil. Farah sedang duduk di dalam mobil dan melambai dengan cemas pada Aditya, karena semua orang masuk ke dalam mobil, dan hanya Aditya yang tinggal. Kakak ipar, cepatlah masuk. Hilda juga berteriak pada Aditya. Rahul sedang duduk di dalam mobil. Kepalanya habis ditendang seperti semangka besar.
Yoshi adalah orang gila. Dia pasti akan membunuh kita sebentar lagi. Mata Rahul berputar, mendesak Salman. Salman sudah memikirkannya. Anak ini tidak sabar menunggu Aditya dibunuh. Begitu dia mendengar apa yang dikatakan ayahnya, dia bahkan lebih tegas. Menyalakan mobil dan menginjak pedal gas. Dan mobil itu bergegas keluar. Salman, apa yang kamu lakukan? Cepat dan berhenti. Aditya belum masuk ke mobil. Sambo berteriak pada Salman dengan cemas. Paman, tidak apa-apa. Aditya benar-benar brengsek. Dia pasti bisa melarikan diri. Ayo mengungsi dulu. Salman menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang saat mengemudi. Bersambung.